Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Husnuhati Mahardi dengan nomor STANBUK 1910311008 Program Studi D3 Akuntansi akan mempresentasikan tugas pengganti final mata kuliah penganggaran bisnis. Materi pertama yaitu penyusunan anggaran dan pengendalian. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, fungsi anggaran dalam perusahaan atau organisasi. Anggaran memiliki sejumlah fungsi dalam suatu perusahaan atau organisasi, yaitu pertama, fungsi anggaran pelaksanaan. Anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan anggaran memberikan gambaran dan ilusi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal moneter untuk melakukan kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, manfaat anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yaitu pertama, manfaatnya adalah memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu. Yang keempat, mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi. Yang kelima, memiliki sebuah perencanaan yang terpadu. Yang keenam, sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi. Penganggaran adalah salah satu kegiatan pokok dalam sistem pengendalian manajemen dan merupakan perencanaan yang paling rinci dari proses perencanaan strategis yang disusun dalam program-program kegiatan perusahaan. Anggaran adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan kuantitatif dari perencanaan yang dijabarkan ke dalam unit fisik dan finansial secara periodik. Untuk itu, maka peran anggaran sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian manajemen mutlak diperlukan untuk mencapai tingkat yang operasional yang optimal, ekonomis, dan efisien. Materi kedua yaitu fungsi dan jenis anggaran. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi anggaran terlebih dahulu. Penganggaran sangat penting dilakukan untuk mencapai keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tanpa suatu anggaran, manajemen tidak bisa mengetahui arah yang diambil dalam bisnis. Beberapa fungsi anggaran yaitu pertama, mendorong perencanaan. Hampir semua aktivitas memerlukan perencanaan untuk memastikan penggunaan sumber daya efisien
dan maksimal. Perencanaan ini perlu dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran luas perusahaan. Setelah tujuan ditentukan, strategi untuk mencapainya bisa dirumuskan dan jadwal tentatif ditetapkan. Anggaran merupakan rincian jadwal dari kombinasi yang diusulkan dari berbagai faktor produksi agar menguntungkan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, fungsi anggaran ini bisa membantu mengatasi masalah dan menganalisis masa yang akan datang. Fungsi kedua yaitu meningkatkan koordinasi. Untuk meningkatkan koordinasi, adanya anggaran memaksa para manajer untuk mengkoordinasikan rencana dan aktivitas mereka agar dapat menjalankan koordinasi dengan baik. Biasanya, para pemimpin perusahaan memikirkan hubungan antara operasi individu dan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, anggaran juga dapat membantu mencari kekurangan dalam struktur organisasi, sehingga perumusan dan administrasi bisa mengidentifikasi masalah komunikasi, tanggung jawab, serta hubungan kerja. Fungsi ketiga yaitu meningkatkan komunikasi. Ini adalah salah satu fungsi anggaran yang cukup penting. Dalam organisasi yang efisien, semua anggota perlu mengetahui mengenai tujuan, kebijakan, program, dan kinerja. Mereka harus memiliki pemahaman yang jelas tentang sasaran agar dapat mencapai tujuan tersebut. Fungsi keempat yaitu fungsi evaluasi. Ketika anggaran sedang dirumuskan, perusahaan menganalisis rencana mereka untuk masa depan dan menyerahkan perkiraan sesuai dengan kebutuhan. Setelah anggaran disetujui, anggaran tersebut akan menjadi target atau batasan pengeluaran yang diinginkan. Pada akhir periode anggaran, biasanya akan dilakukan perbandingan antara belanja aktual dengan belanja anggaran. Selain itu, manajer akan tertarik untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sehingga dapat memantau kinerja mereka sendiri. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran. Pertama, jenis anggaran segi dasar penyusunan. Anggaran ini terdiri dari dua, yaitu anggaran variabel. Anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas aktivitas tertentu pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Dan yang kedua, anggaran tetap atau fixed budget, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Selanjutnya, jenis anggaran segi cara penyusunan. Anggaran ini terdiri atas yang pertama, anggaran periodik. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Kemudian ada anggaran kontinu. Anggaran ini yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Selanjutnya, anggaran segi jangka waktu. Anggaran ini terdiri dari yang pertama, anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Yang kedua adalah anggaran jangka panjang. Anggaran ini dibuat dengan jangka waktu kebalikan dari jangka pendek, yaitu lebih dari 1 tahun. Kemudian jenis anggaran segi bidang. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran ini terdiri atas yang pertama, anggaran operasional. Anggaran ini adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Kemudian ada anggaran keuangan, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Kemudian jenis anggaran kemampuan menyusun. Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran ini terdiri atas anggaran komprehensif. Anggaran ini adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Kemudian anggaran parsial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran tertentu saja.
Kemudian jenis anggaran segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, anggaran terdiri atas pertama anggaran tertentu. Anggaran ini diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Yang kedua, anggaran kinerja. Anggaran yang disusun berdasarkan fungsi yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian jenis anggaran segi metode penentuan harga pokok produk. Ini terbagi dua, yaitu anggaran tradisional, terdiri atas anggaran berdasarkan tradisional dan berdasarkan sifat. Yang kedua, anggaran berdasarkan kegiatan, yaitu anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengerappokan berdasarkan kegiatan dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran induk. Baik, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu ramalan penjualan. Pada umumnya, sebelum menyusun anggaran penjualan, perusahaan terlebih dahulu membuat ramalan penjualan. Ramalan penjualan sendiri merupakan dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya merupakan dasar untuk anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kegunaan analisis tren. Pertama, pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Analisis banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam ekonomi, laporan keuangan, pemasaran, kredit, dan lain sebagainya. Kemudian analisis registrasi. Analisis registrasi adalah suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Terdapat dua jenis dasar registrasi, yaitu registrasi linear sederhana dan linear berganda. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel terikat Y dengan menggunakan suatu variabel bebas X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat Y yang dapat digunakan analisis korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel terikat Y dapat digunakan analisis korelasi. Sedangkan regresi linear multiplus atau berganda berfungsi untuk pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X, terhadap variabel dependen, variabel terikat Y. Kemudian kita masuk ke manfaat menerapkan analisis registrasi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Saya akan menyebutkan beberapa manfaat penerapan analisis regresi. Pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas di luar jangkauan sampel.